Selamat hari Minggu kembali jemaat sekalian, jemaat GKRI Proskinio yang ada di BSD, yang ada di Geria Indah Serpong, Parung, yang ada di Gading Serpong, yang ada juga di Lebak Bulus, bahkan di Batam ya, yang sedang melaksanakan, dan juga saudara kita yang ada di Kamboja saat ini sedang menyaksikan, dan di beberapa negara lainnya, di beberapa tempat lainnya di Indonesia. Satu sisi kita rindu untuk bertemu bersama, berkumpul secara komunitas, secara persekutuan. Namun karena situasi dan kondisi kita ya, sehingga kita sulit untuk bertemu satu sama lain, sulit untuk beribadah bersama. Tetapi kita bersyukur di sisi yang lain ada alat komunikasi yang diberikan ya, dan saya percaya ini fasilitas yang Tuhan yang kasih melalui orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membuat hal ini. Teknologi sudah cukup maju. Sekarang kita mau memanfaatkan teknologi itu untuk melakukan kebaikan dan juga untuk mendengarkan kebaikan. Apa saja bisa dimanfaatkan, dipakai untuk sesuatu yang baik, tapi juga bisa tidak baik. Tapi kesempatan ini kita mau pakai alat komunikasi kita ini untuk melakukan yang baik, mendengarkan berita yang baik ini. Nah, berita yang baik inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berita sudah lama, buku yang ditulis sudah lama sekali, paling tidak 2000 tahun. Namun kalau kita melihat kitab di Perjanjian Lama, itu ditulis bahkan kurang lebih sekitar 3000-an tahun. Tapi toh tetap masih relevan sampai saat ini. Buku-buku kuno misalnya berumur 100 tahun saja sudah dianggap kuno, dan itu seperti benda antik. Dan biasanya orang lebih mau menyelidiki. Tetapi kitab suci yang kita pegang paling tidak 2000 tahun itu sudah ditulis. Berarti itu jauh lebih antik, jauh lebih kuno. Bahkan perjanjian lamanya 3000 tahun. Tetapi tetap masih relevan sampai sekarang ini. Dan ini menunjukkan bahwa kitab yang kita pegang ini hidup. Tulisan memang mati, tetapi roh yang menghidupkannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, peristiwa kita waktu minggu lalu kita merayakan hari Paskah. Jumatnya kita mengenang kematian Kristus dan mati di atas kayu salib itu. Di hari Paskah itu menunjukkan Yesus hidup ya. Jadi Yesus bangkit, dan itu kemudian kita rayakan pada hari Paskah. Nah, 1 minggu setelah itu, saat ini kita ibadah bersama. Dan saya masih mau menyampaikan berita tentang kehadiran Yesus setelah bangkit. Ya. Jadi minggu lalu saya menjelaskan tentang fakta bahwa Yesus itu bangkit. Dia mati, dia bangkit, dia hidup. Jadi Yesus itu mati, betul-betul Yesus.
Dia bangkit, betul-betul bangkit. Dan dia hidup. Betul-betul hidup. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita melihat ya bahwa di dalam kehidupan, dalam pelayanan Yesus sebagai manusia, saya akan ulang sedikit lagi bahwa dia melakukan mujizat-mujizat. Dia mengajar di bait Allah. Dia keliling dari desa-desa dan juga ke kota-kota. Dia menolong orang-orang sakit. Dia sembuhkan yang susah, dia hibur. Dia juga melihat keadaan orang yang begitu sulit, ya. Dia begitu iba dan dia digerakkan dengan kasih, belas kasihan Allah. Jadi yang Yesus kerjakan, mujizat-mujizat dia buat. Orang kelaparan dia beri makan. Ketika berkumpul 4.000 orang, ya, dalam situasi yang ada, dia buat mujizat, dia berikan orang makan, dia buat mujizat, dia memberikan orang makan. Sekali lagi, 5.000 orang berkumpul, dia buat mujizat, dia berikan orang makan. Dengan benda materi yang ada, dia bisa pakai itu untuk menolong manusia. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yesus membuat mujizat-mujizat. Sekali lagi, yang sakit dia sembuhkan, yang pendarahan, yang buta melihat, dan segala macam yang Yesus kerjakan itu untuk menolong manusia yang mengalami, sekali lagi, yang mengalami kehidupan yang terpuruk dia angkat. Dan perbuatan-perbuatan dosa manusia dia ampuni. Yesus memberikan kelepasan atas dosa. Pengampunan dia berikan. Tetapi ada reaksi yang lain dari kebaikan-kebaikan yang Yesus kerjakan. Tetapi ada kelompok-kelompok orang yang tidak suka karena iri hati kepada Yesus. Mengapa? Karena dia sebagai seorang muda, dia bisa mengajar dengan hikmat dan kuasa wibawa yang begitu tinggi dibanding dengan orang tua-tua yang ada. Yesus menjadi sorotan mata pada saat itu.
Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus sungguh-sungguh, sekali lagi, untuk menolong, memperhatikan, mempedulikan manusia. Ternyata setiap perbuatan baik tidak selalu diresponi dengan baik juga. Yaitu sebagai contoh, dan bukan menimbulkan satu sukacita bagi kelompok tertentu, khususnya rohaniwan-rohaniwan pada waktu lalu, melainkan mereka merasa iri hati, dengki, dan akhirnya mereka berusaha untuk membunuh. Dan itu dikerjakan dengan segala macam cara. Akhirnya Yesus dibunuh, dia mati. Proses pembunuhan itu betapa kejamnya dan di luar dari batas-batas pri kemanusiaan. Jadi dikatakan tidak berpri kemanusiaan. Siapa yang merestui itu? Siapa yang melakukan itu semua? Siapa yang punya ide? Siapa yang mempunyai otak itu untuk melakukan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan orang-orang rohani, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, imam-imam, dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang rohani sekalipun belum tentu mengerti siapa Yesus. Orang-orang yang memberitakan nama Tuhan, nama Allah, belum tentu tahu siapa Allahnya itu. Ketika Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia, di dalam diri Yesus banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak paham. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang ragu. Banyak orang tidak percaya. Padahal Allah sudah datang ke dalam dunia, yaitu di dalam Yesus. Orang yang memberitakan kebenaran Tuhan, Tuhan dan seterusnya, toh tidak bisa mengerti siapa Yesus. Tidak bisa mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi di sini keterbatasan manusia. Keterbatasan pemahaman pemikiran. Keterbatasan ilmu pengetahuan untuk mengerti siapa Allah. Dan memang Allah tidak bisa dimengerti dengan pengetahuan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, reaksi para imam, reaksi pada kelompok rohaniwan bukan menyukai, bukan mensupport pelayanan Yesus, melainkan mereka menentang, bahkan berusaha menghabisi Yesus. Dan itu dikerjakan dengan cara bagaimanapun. Singkat cerita, Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit. Nah, kita sudah membahas kemarin, membaca berita, membaca kitab suci, ya, bahwa Yesus betul-betul bangkit. Ada saksi mata, saksinya para serdadu yang jaga atau penjaga-penjaga itu, dan juga dua perempuan yang ada. Dan kemudian serdadu ini melaporkan kepada imam-imam. Tetapi apa yang mereka katakan? Bilang saja bahwa para murid itu mencuri mayat itu pada waktu malam. Artinya para imam pun terlibat dalam skandal penipuan. Jadi menipu, jadi penipuan yang dikerjakan oleh mereka dengan membayar, menyogok. Jadi hal-hal seperti itu, orang melakukan apapun untuk mencapai tujuannya dengan segala macam cara. Dengan sogok menyogok, yang penting goal, yang penting tujuan tercapai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, imam-imam rohaniwan pun itu melakukan hal seperti itu. Dan mereka begitu tega melakukan itu kepada siapa? Kepada Allah yang seharusnya dipuji, disembah, dan dimuliakan di dalam Yesus itu. Tanpa takut mereka lakukan. Bahkan mereka berani berbicara bahwa mereka yang tanggung itu semua. Mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa kebohongan itu. Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa peristiwa pembohongan yang terjadi, ya, menyatakan bahwa mayat Yesus dicuri dan Yesus tidak bangkit, dan cerita tradisi itu
terus berkembang dan sampai sekarang pun ada banyak orang diracuni dengan pemikiran seperti itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kelompok satu, orang-orang yang diberikan hikmat, anugerah, orang-orang yang diberikan pengertian, bisa mengerti, memahami siapa Yesus. Dan inilah anugerah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau anugerah itu diberikan kepada kita untuk bisa mengerti. Dan kemudian kita lihat Yesus bangkit dan bukti kebangkitan Yesus. Dia menampakkan diri. Kebenaran firman begitu nyata. Ayat Yohanes sampaikan ini di pasal 20 yang kita sudah baca ayat 19 sampai 23. Di sini jelas sekali menyatakan. Kita melihat situasi yang pertama yang dialami para murid. Alkitab secara jujur menyatakan bagaimana reaksi, bagaimana sikap, bagaimana kehidupan para murid. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi situasi dan kondisi para murid pada waktu lalu, mereka masih dalam keadaan takut. Mengapa tidak takut? Pasti mereka takut karena guru mereka ditangkap dan dibunuh. Tetapi mereka lupa bahwa guru ini lebih di atas segalanya. Dia mati kemudian dia bangkit. Tetapi tidak secara otomatis kebangkitan Yesus itu memberikan kepercayaan penuh kepada para murid. Murid masih tidak percaya. Murid masih ragu. Padahal Yesus sudah bangkit. Saya mau garis bawahi. Waktu lalu saya sampaikan. Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus tidak dipengaruhi oleh pemikiran kepercayaan para murid. Tidak dipengaruhi oleh pikiran kepercayaan orang-orang yang ada. Walaupun saudara dan saya tidak percaya Yesus bangkit, toh Yesus tetap bangkit. Ini yang perlu kita ketahui dengan jelas. Jadi karya Allah tidak tergantung dari manusia. Allah, dia adalah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah Maha Kuasa. Tidak dipengaruhi oleh konsep pemikiran manusia. Oleh sebab itu, betapa kelirunya orang ketika berdoa misalnya, kalau memang engkau benar Allah, tunjukkanlah kepada saya. Kalaupun Allah tidak menunjukkan diri kepada saudara, dia tetap Allah. Kalau memang engkau Allah, jawablah doa saya. Kalau dia tidak jawab, dia tetap Allah. Apakah dengan dia tidak menjawab lalu kita katakan dia bukan Allah? Kalaupun kita katakan dia bukan Allah, toh dia tetap Allah. Allah berdaulat atas segalanya. Dia Allah yang berkuasa, bahkan maha kuasa. Dan dia maha hadir. Nah, sekarang kita melihat dalam situasi para murid ketakutan, mereka kumpul, mereka tutup pintu. Jadi mereka tutup pintu bukan berarti mereka mau berdoa bersekutu supaya orang lain tidak tahu, bukan itu. Alkitab katakan mereka berkumpul, mereka tutup pintu karena ketakutan, karena takut. Jadi para murid yang berjalan bersama dengan Yesus pada waktu lalu, paling tidak ada 3 tahun bersama-sama, melihat dengan mata, menyaksikan apa yang Yesus kerjakan. Yesus buat mujizat air jadi anggur, bahkan banyak hal. Nah, kalau kita telusuri kitab Yohanes pasal yang terakhir, ayat-ayat terakhir ditulis bahwa kalau itu dimuat tidak cukup. Jadi ada banyak hal yang Yesus kerjakan itu yang tidak dicatat di dalam kitab suci ini. Nah, hal-hal yang sudah dicatat ini sudah cukup
untuk memberi pengertian, untuk menjadi satu kesaksian siapakah Yesus itu. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita melihat para murid ketakutan. Sikap takut manusia itu terpancar dalam kehidupan para murid. Walaupun mereka sudah bersama-sama Yesus kurang lebih 3 tahun, mereka menyaksikan itu. Tetapi kita melihat juga sebelum Yesus mati, ada satu murid yang mempunyai sikap pengkhianat. Dia mengkhianati Yesus. Yudas. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Karena uang. Jadi sebetulnya tidak heran. Karena uang orang bisa menjual Tuhannya. Karena uang dia bisa melakukan pembunuhan. Benarlah apa kata Alkitab, Paulus juga katakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Orang-orang saat ini mencintai uang lebih daripada yang lain. Lebih daripada mencintai Tuhan. Motivasi di dalam melakukan pekerjaan apapun, targetnya adalah uang. Seharusnya tidak seperti itu. Biarlah kita pakai uang itu untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai sarana uang ini untuk menolong orang lain. Itulah tujuan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati manusia, orang-orang yang percaya ataupun tidak sekalipun, ada rejeki-rejeki khusus yang Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan berikan itu, pakailah untuk memuliakan Dia. Harta benda yang kita miliki dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yudas karena uang dia menjual Yesus. Para ahli atau imam ahli Taurat mau memberikan satu berita bohong, berita hoax dengan membayar pakai uang kepada serdadu-serdadu. Peran uang begitu kuat. Uang penting sekali. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. Semua perlu uang. Tapi sekali lagi, uang bukan tujuan hidup. Tuhan memakai uang untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memakai uang untuk menolong banyak orang. Itu sarana yang dipakai Tuhan. Yudas berbeda. Karena uang, dia menjual Yesus. Para serdadu, karena uang, dia menyampaikan berita bohong. Dan dewasa ini pun banyak orang bekerja untuk uang. Menghalalkan segala cara yang penting dapat uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itulah firman Tuhan. Kita kembali lagi. Para murid ketakutan. Padahal Yesus sudah bangkit. Dan mereka berkumpul, mereka masih dalam keadaan takut. Yesus Maha tahu. Yesus Maha hadir. Kita lihat dalam situasi para murid yang sedang ketakutan, di situ Yesus hadir. Kita lihat di sini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Datanglah Yesus. Kita lihat satu gambaran pintu-pintu terkunci, semua terkunci. Tiba-tiba Yesus datang. Bukankah ini merupakan satu kejutan? Bukankah ini membuat para murid juga ragu apakah Yesus Tuhan atau hantu?
Maka di ayat yang lain Yesus tanya, ada nggak roti di situ? Ikan, aku makan. Kamu lihat, hantu tidak bertulang. Untuk menunjukkan ini aku Tuhan, bukan hantu. Saking takutnya mereka melihat Yesus yang penuh kuasa yang menyatakan diri, mereka tidak percaya atau ragu. Jadi kesenangan orang, ketakutan orang juga tidak memberikan satu jaminan untuk mereka percaya kepada Tuhan. Ada juga orang yang senang-senang, sukacita memuji Tuhan, tapi belum tentu dia betul-betul percaya kepada Tuhan. Ini memang sulit. Tetapi itulah situasinya. Para murid ketika melihat Yesus hadir, kaget mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa kebangkitan Yesus, ya, dia bangkit, tubuh insani, ya, mati, lalu dia bangkit. Jadi kita melihat sifat kemahadiran Allah itu ada di dalam diri Yesus. Dia bisa hadir, dia bisa masuk di tempat-tempat terkunci sekalipun. Kalau dia mau hadir, dia hadir. Mengapa? Karena dia Allah yang maha hadir. Jadi Yesus adalah Allah yang maha hadir dan dia tunjukkan itu. Setelah kebangkitannya, dia hadir, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, nah kita lihat, kita perhatikan baik-baik. Allah yang maha hadir, dia hadir dalam kehidupan manusia. Dan saya percaya pada saat ini juga Allah hadir di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Allah menyatakan kuasanya. Dan Allah memberitakan kepada kita, beritanya ialah damai sejahtera bagi kamu. Ini yang paling penting dalam hidup manusia. Uang tidak memberikan jaminan untuk mencapai damai sejahtera. Kekayaan, harta benda apapun tidak bisa memberi jaminan untuk mendapatkan damai sejahtera. Seandainya damai sejahtera ini dijual, pasti banyak orang yang beli, walaupun harganya mahal. Damai sejahtera yang Yesus berikan sangat berbeda dengan damai yang diberikan dunia ini. Kepada para murid, kepada orang-orang percaya, Yesus memberikan kalimat ini. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Inilah berita yang diperlukan para murid dalam situasi takut. Tentu orang-orang takut pasti tidak ada damai dan apalagi sejahtera. Damai sejahtera menghapus ketakutan. Damai sejahtera melawan, mengalahkan ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini dunia sedang ketakutan. Banyak orang sedang ketakutan. Ketakutan karena apa? Dan ini betul-betul perang terhadap virus yang bernama Corona. Yang disebut COVID-19. Di mana-mana. Belahan dunia, kita tahu, dengar berita Inggris memperpanjang waktu kurang lebih 3 minggu untuk lockdown. Segala aktivitas sulit untuk dijalankan. Di daerah-daerah melaksanakan itu. Indonesia, PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Kemarin sudah diberlakukan di Tangerang Selatan. Sebelum itu dilakukan
Puji Tuhan, kita coba untuk mengerti, bahkan memberikan juga sosialisasi untuk itu. Dan kita bersyukur jemaat GKRI Proskinio juga berperan untuk masuk dan peduli terhadap mereka-mereka yang mengalami kesulitan dengan apa adanya. Dan juga Indonesian Humanity Foundation juga melakukan hal yang sama. Sikap peduli kemanusiaan. Dan memang seharusnya seperti itulah orang-orang Indonesia atau semua manusia harus perhatikan satu sama yang lain. Dan juga peduli. Kalau tidak bisa memberi banyak, memberi sedikit. Sedikit pun juga itu berarti. Paling tidak lewat doa-doa. Paling tidak membuat masalah. Itu sudah menolong. Itu sudah peduli. Untuk bangsa Indonesia, kita perlu menyatukan hati, persepsi untuk memerangi virus ini. Karena sudah banyak yang tumbang, banyak yang meninggal. Orang-orang hebat, orang-orang pintar meninggal karena virus ini. Tenaga-tenaga medis, para dokter, dan banyak mereka begitu berkorban. Banyak mereka yang sudah meninggal. Kasihan. Dan ketakutan terhadap virus itu juga melanda kemana-mana. Sehingga kesatuan, kesehatian, satu persepsi, pemikiran bersama-sama untuk melawan itu. Nah, bagaimana cara kita melawannya? Ya, kita taat pada peraturan pemerintah yang dibuat. Dan ini salah satu ketaatan kita, ketundukan kita pada pemerintah. Kita beribadah di rumah masing-masing. Dunia sedang ketakutan. Dan banyak orang ketakutan. Takut dalam situasi apapun. Situasi perang dan seterusnya. Sekarang perang kepada sesuatu yang tidak terlihat. Takut. Semua takut. Siapapun dia pasti takut. Saya pun juga takut. Merasa takut. Bagaimana kalau kena? Bagaimana? Tetapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya, mungkin para murid situasi berbeda, tetapi prinsipnya sama. Mereka takut. Mereka ketakutan. Siapa yang mereka takuti? Orang-orang Yahudi. Karena mereka juga melihat bagaimana mereka menyiksa guru mereka. Tidak ada peri kemanusiaan. Dan mereka takut. Dan itu wajar juga. Kalau para murid takut, hal yang wajar. Karena mereka menyaksikan itu. Kesadisan orang-orang Yahudi dalam membunuh Yesus. Situasi takut. Sekali lagi para murid takut. Dan mereka mengunci diri. Mereka mengunci diri. Tutup pintu dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Yesus hadir di situ. Yesus mengasihi para murid. Yesus mengasihi manusia yang percaya kepadanya, mendapat hak khusus. Dia hadir. Bahkan dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan saya percaya pada saat ini, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, Yesus hadir dan dia katakan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita mendatangkan damai sejahtera. Kehadiran Yesus menghapus ketakutan. Mengalahkan ketakutan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup.
Allah yang berkuasa. Di saat kita susah dia hadir, dia menghibur. Pada saat kita takut, dia memberikan damai sejahtera untuk mengalahkan ketakutan itu. Bukan berarti kita tidak pernah takut dan tidak akan takut lagi. Tetap itu pemikiran, sifat kemanusiaan, ada rasa takut. Tetapi yang membedakan adalah kita punya Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Dia berikan damai sejahtera bagi kita. Dan saat ini juga Tuhan berikan damai sejahtera bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus yang bangkit, dia menyatakan diri, dia menunjukkan, ini loh aku bangkit dari kematian. Aku sudah mengalahkan maut. Musuh terakhir ialah maut yang dikalahkan. Yesus bangkit, mengalahkan maut. Dan Yesus memberikan damai sejahtera untuk kita mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dia menyatakan dirinya, aku bangkit. Yesus bangkit. Aku hidup. Yesus benar-benar hidup. Setelah bangkit, dia hidup dan tidak mati-mati lagi. Inilah perbedaan. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang hidup, dan dia tidak pernah mati lagi. Berbeda dengan manusia-manusia lain. Lalu minggu depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis besok ya. Dia naik ke surga satu kali. Dan dia tidak turun dulu. Nanti pada waktunya baru dia turun menjemput kita. Jadi Yesus naik ke surga satu kali. Karena tempatnya memang di surga. Nanti dia datang untuk kedua kali. Yesus tidak pulang balik sedikit. Dia di surga, lalu datang ke bumi. Dia balik lagi ke surga, balik lagi ke bumi, balik lagi ke surga, balik lagi ke bumi. Tidak seperti itu. Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah. Dan pada waktunya dia akan datang kedua kali. Dia menjemput kita. Inilah sukacitanya orang-orang percaya kepada dia. Yesus menunjukkan dia hidup. Dia hidup. Dia kunjungi para murid. Yesus hidup. Nah, kita melihat di sini. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, fakta. Ini tangan yang bekas paku. Dan lambungnya, dia tunjukkan itu kepada murid. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Setelah itu Yesus katakan lagi kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah Yesus menyatakan diri, menampakkan diri kepada para murid, dua kali dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat yang sama dia ulang. Untuk menunjukkan, memberikan satu tekanan bahwa aku benar-benar memberikan kamu damai sejahtera. Itu penekanan yang harus kita pegang. Sukacita damai sejahtera Kristus. Nah, biarlah damai sejahtera Kristus itu menguasai akal pikiran kita. Untuk para murid,
dikatakan di sini, damai sejahtera bagi kamu. Nah, hal yang istimewa untuk para murid Yesus berikan kepada mereka. Apa itu? Yang Yesus berikan pada mereka ialah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini hak istimewa. Ini hal yang sangat luar biasa, di mana kita diangkat sebagai agen kerajaan Allah untuk memberitakan namanya. Kita sebagai utusan, duta Kristus, duta kerajaan Allah. Jadi kita diangkat dari keberadaan kita yang berdosa, ditempatkan di tempat yang selayaknya yang Tuhan berikan pada kita, dikuduskan, kemudian kita diutus, dan kita betul-betul orang pilihan yang dipercayakan sebagai duta. Duta apa? Duta kerajaan Allah. Duta siapa? Duta Kristus. Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bukankah ini melengkapi sukacita kita? Kita bersyukur kalau Tuhan mengutus kita. Kita bersyukur, berterima kasih, memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus saya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan saya melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan saya mengenal siapa Yesus. Kita bersyukur, patut kita bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan nama Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tidak banyak orang yang bisa percaya kepada Yesus. Kita pun juga sebetulnya tidak bisa percaya pada Yesus kalau Roh Kudus tidak memberikan itu kepada kita. Kalau Roh Kudus tidak mencerahkan hati pikiran kita untuk percaya dan menerima Yesus, kita tidak mungkin bisa itu. Dan inilah hak kekhususan Tuhan berikan pada kita. Dan syukurilah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan izinkan kita. Nah, apalagi Tuhan bilang, aku mengutus kamu. Ini hal yang sangat spesial. Sangat istimewa. Ya. Ada banyak orang tidak diutus, namun mengutuskan diri sendiri. Ada banyak orang Tuhan tidak berbicara kepada dia, tapi dia nyatakan diri Tuhan bicara kepadanya. Kita mendapatkan hak kekhususan kalau Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan utus kita. Ini hak istimewa. Ini hal yang sangat luar biasa. Yesus katakan, aku mengutus kamu. Nah, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini hal yang sangat indah dan ini merupakan satu jaminan yang hanya bisa menghembusi dan menyatakan terima Roh Kudus hanya Yesus satu-satunya. Siapakah manusia? Manusia dari debu dan orang berdosa. Hanya satu-satunya yang menghembus Roh Kudus. Terima Roh Kudus kepada manusia. Mengapa? Roh Kudus pribadi yang ketiga, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Yang punya hak mengutus Roh Kudus ke dalam dunianya Yesus. Dialah satu-satunya. Oleh sebab itu dia katakan, terimalah Roh Kudus setelah dia menghembusi. Ya, terimalah Roh Kudus. Jadi para murid menerima itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada waktu penciptaan, Trinitas sudah ada. Roh Kudus sudah ada di situ. Tetapi merupakan satu konfirmasi
pada hari Pentakosta itu merupakan konfirmasi atau mungkin dikatakan proklamasi. Iya, Roh Kudus hadir di dalam dunia. Kita bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Yesus. Dan bukti Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai kita sampai ke sudahan zaman. Dan inilah yang kita pegang. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ketika kita percaya terima Yesus, disitulah kita terima Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, Yesus memberikan satu konfirmasi. Terimalah Rohku, Roh Kudus. Lalu kepada orang yang menerima Roh Kudus, orang yang disertai Roh Kudus, orang yang sudah percaya terima Yesus, dia diberikan kuasa. Dia diberikan hak istimewa. Nah, ayat berikut tidak boleh ditafsirkan dengan sembarang. Karena di sini dikatakan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini berbicara tentang hikmat kuasa wibawa Allah yang ada pada orang itu. Kepada orang yang diutus Tuhan, dia akan diberikan kepekaan. Hak istimewa untuk mengerti. Dan di sini pengakuan dosa tidak diperjualbelikan. Bukan semata-mata kalau orang mengaku dosa itu kepada kita, tapi kepada Tuhan secara langsung. Apa fungsi manusia? Apa fungsi kita? Fungsi kita sebagai saksi. Karena iblis sifatnya menuduh, iblis sifatnya menteror, iblis menyerang. Dan di sini ada saksi bahwa orang itu sudah diampuni dosanya atau tidak. Kemudian di dalam kehidupan sesehari, orang-orang yang diutus Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan dengan sungguh, dia bisa diberikan hikmat khusus untuk mengerti orang. Apakah orang ini sudah beres atau belum? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus memberikan kekhususan. Barang siapa menerimaku, diberikan kuasa menjadi anak Allah. Dan Yesus memberi kuasa kepada para murid. Yesus juga memberi kuasa kepada kita ketika kita percaya, terima Dia. Dan Yesus juga mengutus kita untuk memberitakan kabar baik, memberitakan berita keselamatan, memberitakan berita pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Itu yang paling penting. Dan kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan untuk menyatakan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak dibatasi lagi dengan ruang dan waktu karena memang dia adalah Allah. Waktu lalu dia membatasi diri. Ketika dia datang sebagai manusia, dia membatasi diri. Lahir, ya, lalu bertumbuh besar. Dia mengalami kelaparan, lapar, dia haus, dan sebagainya. Tetapi juga dia sudah menyatakan bahwa angin badai pun, bencana apapun tidak bisa menguasai dia. Ketika para murid berlayar, ada angin sakal, Yesus berhentikan dia. Dan Yesus juga berjalan di atas air. Itu menunjukkan kekuasaan dia, kemahakuasaan, keilahiannya dia juga. Yesus hidup dalam kehidupannya. Dia betul-betul menunjukkan kepada dunia ini ruang dan waktu tidak bisa membatasi dia. Pintu terkunci, rapat-rapat, Yesus bisa hadir. Karena dia Allah Maha Hadir. Sekali lagi, dia Allah Maha Hadir. Nah,
Allah yang Maha Hadir itu yang mengutus kita untuk apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, menciptakan damai sejahtera, memberitakan keajaiban-keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan besar, berita yang benar kita beritakan. Sekali lagi, dalam dunia medsos ini, dunia maya, banyak sekali berita-berita yang tidak benar, berita hoax, dan memang sulit untuk diberantas, dan sulit untuk tidak di forward kemana-mana. Kadang tujuannya bukan ingin buat hoax, tapi karena ketidaktahuan ikut di dalamnya menyebarkan hoax. Supaya kita aman dan lebih aman, kalau mau posting tulisan sendiri jauh lebih bagus. Ceritakan apa yang Tuhan Allah sudah lakukan kepada saudara. Ceritakan. Posting di Facebook, di media sosial. Itu lebih akurat dan lebih aman daripada kita memforward berita-berita yang kurang jelas, yang tidak jelas apalagi. Sangat berbahaya. Lawan juga berita hoax. Bagaimana cara melawan berita hoax? Beritakanlah yang benar. Beritakanlah kabar sukacita. Beritakanlah perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan bagi kita, bagi keluarga. Yang kita tahu, beritakan itu. Beritakan juga mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam berita itu, kita tidak menggurui orang, tetapi kita menceritakan apa yang kita alami. Kita beritakan itu. Kalahkan berita hoax. Karena sudah terbukti berita hoax itu menyesatkan orang. Bahkan juga berita bohong itu menyesatkan, menghancurkan kehidupan manusia. Kita tahu berita kebangkitan Yesus disebar juga secara dengan hoax bahwa menunjukkan Yesus tidak bangkit. Untuk orang-orang khusus yang Tuhan percayakan diberikan hikmat pengertian, puji Tuhan. Kita bisa mengerti Yesus itu mati. Yesus bangkit. Yesus hidup. Tapi bagaimana yang lain? Beritakan berita yang benar. Beritakan berita yang bisa membangkitkan semangat orang. Yang membawa orang semangat optimis. Kita tahu banyak orang meninggal bukan karena sakit. Karena tertekan depresi karena berita-berita yang tidak benar. Orang bisa kehilangan jati diri. Di sini peran umat percaya. Peran jemaat GKRI Proskineo. Beritakan berita yang benar. Tulis di Facebook. Atau di dunia maya. Atau di media sosial. Kesaksianmu penting sekali. Penting orang tahu. Tapi jelas ada kode etik dalam penulisan. Jelas kita tidak bisa mengungkapkan secara vulgar. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus sudah menjawab hidup kita. Sampaikan. Dunia membutuhkan berita baik. Dunia memerlukan berita yang benar. Orang percaya dipercayakan Tuhan untuk memberitakan berita yang benar. Dalam pemberitaan benar sekalipun belum tentu orang bisa terima.
Tapi walaupun tidak diterima, toh berita benar tetap benar. Itu yang harus kita sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, menjelang kita merayakan hari kenaikan Yesus, kita akan berkumpul kembali, masih tetap di rumah masing-masing. Berkumpul lewat streaming seperti ini. Kita mau merenungkan kembali kenaikan Yesus naik ke surga. Mengapa dia harus naik ke surga? Karena di sanalah tempatnya. Dan kita akan bersekutu kembali. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Biarlah damai sejahtera Kristus menjadi bagian kita. Kita bagikan kepada orang. Biarlah sikap hidup kita betul-betul membuat orang juga kecipratan damai sejahtera Kristus yang ada dalam kita. Hendaklah perkataan pikiran kita sesuai dengan apa yang Yesus mau. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita memasuki minggu-minggu ke depan ini. Mari kita berdoa.